Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi Rabbil Alamin, wa ala ahli baitit tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa ikhwanihi minal anbiya' wal mursalin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirra wa adaman nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madatihi wa karamati fid darini amin. Ahbab fillah wa diyufanal a'izza, hadanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan hadis di dalam kitab Jami' as-Saghir dalam nomor hadis 5659. 5659 diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-alim wal ilmu fil jannah. Orang alim dan ilmu ada di dalam surga. Orang alim dan ilmu ditempatkan di dalam surga. Pakai huruf ataf, waw, alim wal ilmu. Fa idza lam ya'malil alim, maka apabila tidak beramal oleh orang alim bima ya'lam, dengan sesuatu yang dia tahu, kana al ilmu wal amal fil jannah, adalah tempat ilmu dan amal dalam surga. Wa kana al-alimu finnar, dan adalah orang alim itu dalam neraka. Syarat kemuliaan bagi seorang ulama ketika ada amal. Pepatah Arab katakan, al-ilmu bila amal kasyajari bila thamarat. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Tidak ada yang bisa dinikmati darinya. Akhirnya pada satu saat ketika buah ditunggu tidak ada, maka pohon akan ditebang. Setelah pohon ditebang akan dibelah, dikeringkan dan dijadikan kayu bakar. Awwalu ma yus'aru bihi jahannam al-ulama. Pertama sekali neraka jahanam dikobarkan apinya yaitu untuk para ulama. Maka syaratnya mesti amal. Amal dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita pelajari. Ketika kita membaca di dalam kitab fikih tata cara sholatnya begini, maka semestinya yang sudah belajar sholat ikut cara tersebut. Ketika kita sudah membaca dalam hadis Nabi
Rakaat pertama surahnya ini, rakaat kedua surahnya ini. Dimanapun kita berada, ketika kita yang memimpin sholat, dipraktekkan. Praktek ilmu tidak bergantung kepada tempat. Praktek ilmu tidak bergantung pada keadaan. Kalau ketika seorang alim beramal bergantung kepada tempat dan keadaan, maka hukum akan berubah. Hukum akan berubah. Di mana saja, kapan saja harus berkomitmen dengan ilmu yang diketahui, dengan ilmu yang dipelajari. Tidak ada urusan apa kata masyarakat, tidak ada hubungan apa kata orang lain, karena mereka yang berkata pada saat itu tidak bertanggung jawab atas diri antum di akhirat kelak. Yang bertanggung jawab adalah kita sendiri. Mereka tidak akan bertanggung jawab. Apakah bisa dibenarkan alasan ketika ulama tidak menyampaikan apa yang sesungguhnya karena dikhawatirkan, karena dicaci maki, karena dikhawatirkan dikucilkan, khawatir karena tidak lagi diundang, khawatir karena lagi tidak dipakai? Maka alasan itu tidak bisa digunakan di hadapan Allah di akhirat kelak. Maulana Fadil, kenapa antum tidak menyampaikan apa yang antum ketahui, ikut adat istiadat masyarakat? Ketika antum mengetahui ini yang benar, tapi karena masyarakat tidak sesuai dengan pendapat yang antum sampaikan pada saat itu, akhirnya antum berpihak kepada adat istiadat yang berlaku, lalu datang di hadapan Allah di akhirat kelak. Kenapa antum tidak sampaikan yang sesungguhnya? Ya Allah, saya takut dikucilkan. Alasan itu tidak bisa diterima di akhirat kelak. Nah, kenapa kita lihat hari ini alumni daripada Fathul Mu'in, alumni kitab An-Nihayah, Tuhfatul Muhtad, Nihayatul Muhtad, Muhnil Muhtad, Mahalli, ketika mereka sudah mempelajari kitab-kitab fikih, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, katakan dia sudah selesai daurah hadis, dia sudah selesai daurah fikih, tapi ilmu cara solatnya tidak sesuai dengan kitab yang dibaca, cara solatnya tidak sesuai dengan hadis yang dipelajari. Gak ada gunanya belajar. Apa bedanya antara orang belajar dan orang gak belajar? Kalau cara solatnya memang sama, gak ada bedanya. Orang awam sholatnya seperti itu, seorang alumni pondok pesantren sholatnya juga sama, gak ada beda sama sekali. Ada guna ilmu itu? Gak ada guna. Nah, kalau seorang alim dia bisa mengamalkan ilmunya, fil jannah, janji Allah sangat besar untuk antum kalau sekira bersedia menjadi ulama Rabbani akhir zaman. Pertama, faqihun wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid. Kemarin bayan subuhnya diperlambat lagi bahasanya, diperjelas lagi hadisnya. Seorang faqih itu lebih berat digoda syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Al ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya la yuwarithul dirham wa dananir, para nabi tidak mewariskan uang dinar dan dirham. Wa inna ma yuwarithunal ilm, mereka hanya meninggalkan ilmu agama. Faman akhazahu faqad akhaza bihazzin wafir, siapa yang mengambil ilmu agama berarti telah mengambil bagian terbesar di dalam Islam. Al ulama ummati ka anbiya Bani Israel,
ulama umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti kedudukan para nabi Bani Israel. Kemudian surga para ulama satu tingkat di bawah surga para anbiya. Bukan tamat pondok pesantren yang dimasukkan di situ. Bukan. Bukan kuliah bidang agama yang dimaksudkan dalam hadis itu. Tapi yang dimaksudkan di sana adalah orang yang mendisiplinkan hidupnya sesuai dengan ilmu yang dipelajari. Itu yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Allah katakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi ada harus sifat khasyah. Ketika dikatakan hanya saja, innama ada hasar, yang memiliki rasa takut yang sempurna kepada Allah adalah para ulama. Kalau ketika seseorang sudah belajar agama tidak ada rasa khasyah, masih berani melanggar sunnah Nabi, masih meninggalkan perkara-perkara yang dianjurkan dalam syariat Islam, itu tidak layak dikatakan seorang ulama kalaupun dia belajar 200 tahun sekalipun. Kafal jahlu al-alim, kata ulama katakan cukup seorang yang tidak tahu dikatakan seorang alim kalau dia punya rasa khasyah kepada Allah. Khasyah. Maka belajar bukan hanya mururul kiram, lewat begitu saja tanpa nyangkut dalam amal. Ketika kita mempelajari baca hadis, baca fikih, kita waktu membacanya, waktu itu juga mencek cara ibadah kita. Kita baca bab sholat, kita cek diri kita sesuai enggak dengan bacaan. Baca hadis Nabi tentang bab zakat, sesuai enggak dengan bacaan. Kita baca hadis Nabi tentang khasyah, sesuai enggak hati kita dengan bacaan. Itu yang diinginkan daripada pendidikan agama, bukan khatam asal khatam, bukan hafal asal hafal, tapi nampak perbedaan dalam diri. Katanya alim, buku panjang, enggak alim. Katanya alim, cincin 2, tidak sesuai dengan sunnah, enggak bisa dikatakan alim. Katanya alim, tapi sholat asalan, baca surah sembarangan, zikir hilang, tidak ada zikir. Nah, dan 10 tahun itu baru pintu gerbang menjadi seorang alim. Nanti disempurnakan dengan mengajar sampai mati. Paham ini, Yas? Al-amilu bil haq, petugas zakat, amil. Bil haqqi, petugas bil haqqi secara benar. Alas sadaqati, atas zakat. Kal ghazi fi sabilillah, sama dengan orang yang berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hatta yarji'a, sehingga dia pulang, ila baitihi, ke rumahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, hadis Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah, Sahih Imam Hakim dari Sayyidina Rafi' bin Khudaij radhiyallahu an, status hadis sahih. Ini juga menjadi perhatian khusus bagi kita muslim, pengelolaan zakat yang benar. Bagaimana sih pengelolaan zakat yang benar? Hari ini kita tidak tahu pasti tentang bagaimana pengelolaan zakat. Apakah hanya sebatas menunggu kesadaran dari yang wajib zakat memberikan zakatnya kepada badan amil zakat?
baik badan amil zakat yang dibentuk oleh negara atau oleh masjid atau organisasi tertentu, atau adakah daripada amil zakat yang datang pada setiap orang yang wajib zakat, menjelaskan tentang perihal zakat. Karena perintah Allah dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil olehmu wahai Muhammad. Ambil olehmu wahai Muhammad. Kalau bahasa ambil enggak ditunggu, didatangi. Maka di zaman Nabi SAW ada diutus beberapa sahabat untuk mengambil zakat. Nabi memberikan nasihat, jangan ambil hewan yang sedang menyusui, jangan ambil hewan yang bagus, jangan ambil induk daripada hewan sebagai bibit, tapi ambillah yang sedang. Lalu satu sahabat diberikan zakat, lalu diberi hadiah oleh salah satu masyarakat waktu itu. Dikatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini zakatnya dia, ini hadiah dia ke saya. Lalu Nabi bertanya, apakah kamu kalau tidak diutus sebagai petugas zakat akan diberi hadiah? Tidak wahai Nabi, saya diberi hadiah karena ditugasin ngambil zakat ke situ. Maka Nabi bersabda, kamu tidak halal mengambil hadiah tersebut. Jadi kalau kita baca hadis-hadis Nabi, itu zakat diambil. Sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, awal-awal kepemerintahan beliau, ketika Nabi meninggal dunia, lalu banyak orang-orang yang mengingkar, tidak mau bayar zakat tapi mau sholat. Sholat mau tapi nggak mau bayar zakat. Sayyidina Abu Bakar katakan, orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dan zakat akan saya perangi. Nah, kita lanjutkan setelah azan. Ini poin penting dalam mengelola zakat yang benar. Muazzin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahbabi fillah wa duyufan al-aizza. Pertama, antara zakat dengan harta yang lain mesti dipisah. Mungkin badan amil zakat, mungkin ada pemasukan infak, sedekah, yang lain-lainnya. Maka antara zakat, infak, sedekah yang lain nggak boleh digabung. Kenapa nggak boleh digabung? Karena zakat penerimanya khusus, hanya 8 kelompok, nggak boleh lebih dari 8. Kalau hari ini dari 8 itu yang ada di tempat kita palingan 6. Fisabilillah nggak ada. Karena fisabilillah maknanya orang angkat senjata jihad di jalan Allah. Hari ini fisabilillah dikembangkan maknanya seluas-luasnya. Bantuan untuk pendidikan fisabilillah, bantuan untuk guru TPA fisabilillah, bantuan untuk muazzin imam masjid fisabilillah. Itu fisabilillah makna umum. Tapi dalam ayat itu fisabilillah makna khas. Tidak ada satu tafsir pun, tafsir yang lama-lama, yang menafsirkan ayat zakat fisabilillah dengan makna pelajar agama, guru agama, muazzin, imam masjid dan marbot sebagainya. Enggak ada penafsirannya. Satu-satu penafsiran adalah angkat senjata. Kalau kita tafsirkan fisabilillah dengan makna am, maka 7 yang lain semua fisabilillah. Membantu fakir fisabilillah, membantu orang miskin fisabilillah, membantu orang berutang fisabilillah, membantu musafir fisabilillah. Semuanya fisabilillah. Kalau fisabilillah ini mana umum, untuk apa disebut 7? Sebut aja 1, fisabilillah. Tapi karena fisabilillah maknanya khusus angkat senjata, maka disebutlah dia 8, diawali dengan kalimat
nama, hanya itu saja yang berhak menerima. Itu satu. Yang kedua, yang nggak ada adalah budak yang sedang menebus kemerdekaan dirinya. Karena yang ada di tempat kita hanya 6, semua harta zakat dibagi 6 rekening, nggak boleh dicampur. Rekening fakir, rekening miskin, rekening petugas, rekening orang berhutang, rekening ibnu sabil, orang musafir, kemudian rekening siapa lagi? Fuqara, masakin, amil, mu'allaf, maaf, mu'allaf. Jadi 1/6 dari harta zakat satu Sumatera Barat itu haknya mu'allaf. 1/6 harta zakat se-Sumatera Barat itu haknya fakir, haknya miskin, tidak boleh diberikan ke anak yatim, tidak boleh diberikan kepada bantuan pendidikan atas nama bantuan, tidak boleh diberikan kepada bantuan sosial, harus kepada 6 kelompok tersebut. Kemudian tidak semua masyarakat mengenal tentang kewajiban zakat, terutama zakat perdagangan. Enggak semuanya mengenal. Mungkin ada di antara pedagang yang sudah dagang 20 tahun enggak pernah mengeluarkan zakat. Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana kehidupan dia kalau memakan harta zakat selama 20 tahun? Itu sebabnya kemajuan ekonomi umat Islam tidak pernah maju. Karena dalam ekonominya, perdagangannya tidak menerapkan hukum Islam, yaitu zakat. Maka setiap kedai yang nilai kedainya senilai 85 gram emas, hari ini emas adalah 1.044.000 1 gramnya. Berarti kalau nilai kedainya 90.500.000, itu kedai dah kena zakat. Kalau isi kedainya dan nilainya 90,5 juta, sudah kena kewajiban zakat. Bagaimana cara mengeluarkan zakat dari sebuah perdagangan? Baik itu perdagangan emas, pedagang perak, pedagang baju, pedagang pecah belah, pedagang perabot, pedagang pakaian, pedagang onderdil motor, mobil, semuanya kalau nilainya 90,5 juta hari ini, itu kena kewajiban zakat. Cara ngitungnya adalah kapan dia meresmikan kedainya pertama sekali, kapan dia buka toko pertama sekali, maka hari itu harus dicatat menurut kalender Hijriyah. Misalnya dia buka kedai tanggal 1 Muharram 1443 Hijriyah, maka tahun depan 1 Muharram 1444 Hijriyah, maka dia akan menilai semua isi kedai, isi toko warung, mulai daripada benda terkecil sampai benda terbesar, di total ditambah dengan hasil penjualan dan modal yang belum dibelikan ke barang. Kalau nilainya mencapai 85 gram emas, maka kenalah dia zakat 2,5%. Kalau tanggal 1 Muharram, maaf, 1 Muharram nilai kedainya tidak mencapai 85 gram emas, maka tidak ada zakat. Maka dihitung 1 Muharram 1445. Kalau nggak kena zakat, hitung lagi 1446 di tanggal yang sama. Kapan sampai nisab, saat itulah zakat dikeluarkan.
Maka yang bertugas seharusnya dia akan datang pada setiap kedai, toko apa saja yang ada di wilayahnya yang pemiliknya muslim. Dia akan didampingi oleh orang-orang yang kenal dengan harga barang. Jadi salah satu perangkat amil zakat adalah orang yang kenal dengan harga barang. Ada yang ahli harga perabot, ada ahli harga baju, ahli harga pecah belah, ahli harga onderdil barang-barang elektronik dan sebagainya. Kemudian dia akan masuk ke kedai itu, didata semuanya. Setelah didata, maka ditempelkan di situ. Tidak wajib zakat, wajib zakat. Nanti di tahun yang sama, di tanggal yang sama dia akan datang kembali untuk mendata. Itu makna ada kalimat khuz. Makna pada ayat khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Tapi kalau ditunggu saja zakat, mana ada kesadaran semuanya. Ada yang sadar tapi ada yang enggak tahu. Berarti harus diberikan pengetahuan tentang zakat kepada setiap pedagang-pedagang yang memiliki jumlah nilai penjualannya, nilai warungnya, isi warungnya 90 juta lebih. Dikumpulkan, diberikan penjelasan. Kalau tidak, mereka akan bertanggung jawab di akhirat. Ahbabillah. Begitu juga dengan zakat pertanian. Zakat pertanian juga harus diberikan kepada setiap petani tentang ilmu zakat pertanian. Nisab pertanian menurut hadis 5 wasak. 1 wasak daripada 60 sok. 1 sok daripada 3 mud. 1 mud, 4 mud. 1 mud terdiri, setara dengan 7 gram. Jadi 1 sok 2,8 kilo. 2,8 kilo kali 60. Setelah dikali 60 kali 5. Itulah nisab dari pertanian. Itu beras. Kalau padi 2 kali lipat. Dan nisab itu dihitung bukan sekali panen. Hari ini panen 2 kali dalam setahun. Maka ditambahkan panen pertama dengan panen kedua. Kalau sampai hitungan nisab, kena zakat. Kalau ada di pengairannya pakai biaya, maka zakatnya 1/20. Tapi kalau pengairannya dengan air hujan atau irigasi, maka zakatnya 1/10. Cara hitungnya bagaimana? Kapan hasil digabungkan hasil panen dianggap 1 tahun? Apabila panen padinya terjadi di tahun yang sama, itu yang digabung. Kalau panen tahun 1443 Hijriah enggak sampai 1 nisab, lalu panen kembali tahun 1444 Hijriah, maka panen yang 1433 Hijriah dianggap tidak sampai zakat. Selesai. Tidak perlu kita tambahkan dengan panen di tahun 1444. Tapi kalau sempat panen di tahun 1444 2 kali atau 3 kali, di sawah yang mana saja letaknya, kumpulkan semuanya. Kalau sampai senilai nisab, kena zakat 1/20. Kalau pengairannya pakai biaya, 1/10 tanpa biaya. Siapa yang hitung? Siapa yang datang menanyai setiap petani? Amil dari zakat. Maka di sini janji besar, karena beratnya tugas seorang amil. Nabi bersabda, amil yang bertindak dengan benar sesuai dengan arahan syariat terhadap zakat, pahalanya sama dengan orang berjuang angkat senjata di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya.
sekadar ingin tahu, adakah antum mendengar berita kiri dan kanan dari jiran tetangga antum di kampung yang mendapatkan zakat selain zakat fitrah dari masjid? Hah? Ada? Ada? Dari mana? Hah? Bukan dari orang kaya, yang dari badan amil zakat. Nggak ada. Kemudian kenapa zakat tidak menyelesaikan permasalahan? Pertama, karena membagi zakat yang tidak tepat. Fikih Syafi'iyah mengajarkan cara membagi zakat bukan dibagi per orang 500.000, 300.000. Kalau dibagi setiap fakir miskin 500.000, 200.000 secara merata setiap tahun, maka zakat tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan umat. Minimal satu kelompok dapat 3 orang, itu minimal. Tidak wajib diberi semuanya. Tahun ini dari dana yang masuk ke rekening miskin, zakat terkumpul semuanya di total misalnya 6 miliar. Kemudian 1 miliar jatahnya fakir miskin, kita ambil miskin 1 miliar jatahnya. Dari uang 1 miliar tersebut kita akan cari kira-kira 20 orang yang bisa berdagang. Maka dia akan dimodali sesuai dengan keahliannya. Maka tahun depan cari lagi 20 lagi. Tahun depan cari lagi 20. Tahun depan cari lagi 20. Kalau 10 tahun zakat berjalan, berarti telah menyelesaikan 200 fakir, 200 miskin, 200 mu'allaf. Mu'allaf saya rasa nggak banyak tempat kita. Mungkin setelah yang kita beri 5 tahun yang lalu modal untuk usaha, mungkin tahun ke-5 dan ke-6 dia keluarkan zakat lagi. Jadi jumlah itu berkurang secara pasti. Tapi kalau dibagikan 300.000, mana merubah kehidupan? Beri beras sekarung, rokok sebungkus, minyak goreng 2 liter, gula bawa pulang habis. Besok kasih lagi zakat. Beli rokok sebungkus, beli beras, beli ini, habis. Jadi zakat tidak pernah mengurangi angka kemiskinan. Karena kita tidak mengelola sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khair. Lihat janji, karena beratnya tugas dari amil tersebut dan besarnya efek dari amil yang benar sesuai syariat, Allah kasih ganjaran sama dengan orang berperang fisabilillah. Setiap waktu dia keluar meninggalkan rumah untuk tugas zakat, sampai dia pulang ke rumahnya di sore hari, pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Hadis sahih. InsyaAllah, semoga Allah berikan pemahaman dan Allah berikan perubahan dengan mengelola zakat yang benar. Al-ibadu ibadullah, hamba-hamba itu adalah hamba-hamba Allah. Laki-laki perempuan itu adalah hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal biladu biladullah, negeri-negeri yang ada di sini adalah negeri-negeri Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ahya, maka siapa saja yang menggarap, maka siapa saja yang menghidupkan mim mawatil ard, dari tanah-tanah mati, dari tanah-tanah mati, syai'an, syai'an, satu apapun, sesuatu pun, apakah itu 1 meter,
30 meter, 40 meter, 1 hektar, 10 hektar, fahuwalah, maka dianya tanah yang digarap untuk dia. Apa yang dikatakan mawat? Dibahas dalam kitab fikih Syafi'iyah. Mawat itu adalah tanah yang belum pernah digarap oleh manusia dan belum pernah dimanfaatkan. Tapi kalau sudah pernah dimanfaatkan untuk kandang kambing, pernah digarap, ditanam cabai dan sebagainya, itu tidak boleh lagi kita garap. Walaysa li'irkiz zalimin haqqa, tidak ada bagi keringat orang zalim itu hak. Tidak ada upah bagi keringat orang zalim. Kalau sekiranya ada lokasi kita ditanami oleh orang lain tanpa izin, kemudian kita ingin mengambil tanah tersebut, lalu dia minta ganti rugi, saya sudah tanam kacang, saya sudah tanam cabai, saya sudah tanam kelapa, minta ganti rugi. Islam mengatakan tidak ada ganti rugi. Kalau mau, cabut saja pohon kelapanya, bawa pulang. Kalau mau, cabut cabainya, bawa pulang. Kalau nggak mau, ditinggalkan. Tapi bahasa ganti rugi itu nggak ada. Kalau sekiranya tanah itu ditanami tanpa izin. Nah, kalau kita meminjam tanah untuk ditempati dan ditanami, syariat mengatakan tidak boleh ditanami dengan tanaman keras, hanya boleh ditanami dengan tanaman muda. Kalau kita menyewa tanah untuk ditanami, tidak boleh ditanam dengan tanaman keras, hanya boleh disewa untuk tanaman muda. Nah, kalau sekiranya si penyewa menanam tanaman keras di tanah tersebut, maka ketika masa sewanya habis, si penyewa minta ganti rugi dari pohon yang ada, maka si pemilik tidak punya kewajiban. Nah, kalau mau, tinggalkan sebagai sedekah. Kalau enggak mau, cabut ke akar-akarnya, bawa pulang, tanam di rumah. Nah, kenapa? Karena satu yang melanggar aturan dianggap sebagai kezaliman. Kezaliman tidak punya hak. Keringat orang zalim tidak punya hak untuk dihargai. Hadis hasan. Al-ibadatu fil harji kahijrati ilayya. Ibadah di musim huru hara, ibadah di musim fitnah, ibadah di zaman bercampur baurnya urusan, nggak tahu lagi mana yang benar mana yang salah, agama ataupun maaf, apakah ini urusan agama atau bukan urusan agama, nggak jelas lagi permasalahannya. Yang tidak ada pengetahuan tentang agama bicara soal agama, yang tidak ada pengetahuan tentang suatu bidang ilmu pengetahuan bicara tentang bidang tersebut, akhirnya terjadi ikhtilat di tengah masyarakat. Itu disebut zaman harj. Kahijrati ilayya, beribadah di zaman tersebut, tetap berkomitmen dengan sunnah Nabi dan syariat Islam, itu nilainya sama dengan hijrah kepadaku. Sama dengan hijrah kepadaku. Menurut pandangan fikih itu nggak benar, tapi masyarakat semuanya amalkan. Lalu kita tetap bertahan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, cara pengamalan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa kata masyarakat sekitar? Kalau beda sendiri dalam pengamalan, jangankan dalam pengamalan, beda dalam hari raya jadi masalah. Jamaahnya mempertanyakan. Itu baru sekarang. Nanti ke depan, karena suasana yang dia rasakan sama dengan suasana seorang muhajirin. Kenapa sahabat itu hijrah? Karena hidup di Makkah, di negerinya sendiri, tidak bisa bebas mengamalkan agamanya. Dia hidup di kampungnya sendiri, tidak bisa bebas berpegang teguh
dengan syariat yang benar. Bahkan satu ketika waktu itu akan tiba di saat seseorang justru dianjurkan untuk pindah, meninggalkan masyarakat ramai, dia pergi dengan kambingnya ke hutan lalu beribadah dengan Allah. Itu amalan yang terbaik di zaman tersebut kalau tidak bisa mengamalkan agama di tengah masyarakat. Al-Abbasu minni wa ana minhu. Abbas itu bahagian dari saya dan saya bagian dari Abbas. Nabi dari beberapa hadis ke bawah bercerita tentang kelebihan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Abbas? Wahai Abbas, mana tuaan kamu dengan Rasul? Sayyidina Abbas katakan, kalau yang lebih tua Nabi dari saya, Nabi lebih tua dari saya, tapi usianya lebih saya dari Rasul. Itu ungkapan Sayyidina Abbas. Kalau usia saya lebih tua dari Nabi, tapi kalau dari segi yang lain Nabi lebih tua dari saya. Sayyidina Abbas masuk Islam ketika Fathul Makkah. Beliau tidak termasuk muhajirin. Dan Sayyidina Abbas termasuk orang yang merasa sedih di zaman pemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersama dengan Sayyidina Mus'ab bin Umair. Bukan. Siapa namanya? Yang menenangkan suasana Makkah ketika Nabi meninggal? Suhail bin Amir. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau membeda-bedakan sahabat muhajirin yang tidak muhajirin. Pembagian harta dari Baitul Mal beda, pelayanan beda. Ketika datang orang-orang muhajirin yang pertama kali berjuang dengan Nabi, Sayyidina Umar memberikan pelayanan yang spesial. Tapi kalau datang Sayyidina Abbas, Sayyidina Suhail bin Amr diberikan pelayanan seadanya. Mereka adalah pemuka Quraisy. Lalu Sayyidina Umar katakan, ketika ditanya kenapa kamu beda-bedakan mereka, Sayyidina Umar katakan, bagaimana saya samakan antara orang yang berperang bersama Rasulullah dengan orang yang memerangi Rasulullah? Enggak mungkin saya samakan. Walaupun pada hari ini mereka sudah masuk Islam. Pada saat itu Sayyidina Suhail katakan kepada Sayyidina Abbas, kan kamu sudah lihat di dunianya saja kita sudah tertinggal karena kita lambat-lambat masuk Islam. Sekarang bagaimana kita akan mengejar ketertinggalan tersebut? Akhirnya mereka akan bergabung. Kata Sayyidina Suhail bin Amr, saya selepas ini akan bergabung dengan pasukan anak saya. Walaupun demikian biografinya, Sayyidina Abbas memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Dalam beberapa hadis yang Nabi sabdakan, di antaranya ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Nabi bersabda, Abbasu minni wa ana min. Abbas itu dari saya itu dari Abbas. Abbasu ammu Rasulillah. Abbas itu adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ammir rajul sinwu abi. Sesungguhnya paman seseorang adalah belahan ayahnya. Paman seseorang adalah belahan ayahnya. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abbasu wasiyyi. Abbas itu adalah orang yang menjalankan pesan-pesanku, orang yang menjalankan wasiat-wasiatku, wa warithi, dan pewaris aku. Abbasu ammi. Abbas adalah pamanku. Wasinwu abi, dan belahan ayahku.
Faman syaa, maka siapa saja yang mau, falyubahi bi ammih, maka hendaklah dia berbangga dengan pamannya. Falyubahi, maka hendaklah dia berbangga dengan pamannya. Maka ketika seorang anak ingin bakti kepada orang tua, kepada ayah, lalu ayah sudah meninggal dunia, maka bakti setelahnya yang nilainya sama dengan bakti kepada ayah adalah bakti kepada saudara kandung ayah. Ketika seorang ingin bakti kepada ibunya, lalu ibunya telah meninggal, maka bakti kepada ibu berpindah kepada saudari perempuan ibu. Nabi bersabda, al-khalatu bimanzilatil bimanzilatil ibu sama kedudukannya, bibi sama kedudukannya dengan ibu. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, al-abdu minallah, hamba itu bahagian dari Allah. Hamba maksudnya hamba Allah itu bagian dari Allah. Wa huwa minhu, dan dianya Allah bagian dari hamba tersebut. Itu menunjukkan kedekatan antara hamba Allah dengan Allah. Malam yakhdim, selama hamba itu tidak minta pelayanan, selama hamba itu tidak mencari pembantu. Fa idza khadam, maka apabila minta pelayanan ia seorang hamba, dalam hidupnya dia mencari pembantu, dia mencari budak yang melayaninya atau pelayan, waqa'a alaihil hisab, wajib terjadi atas hamba tersebut oleh hisab. Hisab yang dimaksudkan di sini bukan hisab amal. Hisab amal itu setiap orang akan dihisab. Tapi hisab yang dimaksudkan di sini adalah hisab tambahan karena dia punya pembantu di dalam menjalani kehidupan. Ketika dia memenuhi hak-hak dari pembantunya, hamba-hamba sahayanya, maka dia akan selamat. Apabila dia tidak memenuhi hak-hak pembantunya, hak-hak hamba sahayanya, maka dia akan bertambah sulit. Di antara hak pembantu yang disebutkan oleh Nabi SAW, berilah makanan kepada pembantumu dari apa yang telah mereka masak. Ajaklah mereka makan bersamamu. Kalau kamu tidak bisa makan bersama pembantumu, berilah dia makanan dari apa yang kamu masak. Dan sampai dia memasakkan makanan kita, dia lihat, dia hirup aromanya, dia hidangkan, sementara dia nggak makan sama sekali, maka orang itu akan kena hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tambahan dari hisab yang telah wajib dari setiap manusia. La yazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak boleh bergeser telapak kaki hamba sampai ditanya tentang 4 perkara. Hisab ini wajib setiap individu yang balik berakal. An umri fima afnah, usianya di mana dihabiskan. An syababihi fima ablah, masa muda kemana dihabiskan. An ilmihi ma amila bih, tentang ilmu apa yang sudah diamalkan. An malihi fima iktasaba fima anfaqah, tentang harta dari mana didapat, kemana disumbangkan, kemana diinfakkan. 4 perkara ini wajib setiap manusia. Tapi apabila dia punya pembantu, akan tambah hisab yang satunya lagi, apakah dia menunaikan hak-hak pembantunya atau tidak. Itu makna hadis idza khadama waqa'a alaihil hisab. Apabila dia mencari pembantu, wajib di atasnya hisab. Bukan berarti orang tidak punya pembantu selamat dari hisab. Hisab yang inti tetap, tapi hisab yang dimaksudkan di sini adalah hisab tambahan tentang hak pembantu. Wal abdu ma'aman ahab, hamba bersama orang yang dia cintai. Seorang hamba Allah, dia akan dikumpulkan di akhirat kelak
bersama orang yang dia cintai. Imam Abdul Rauf Al-Manawi menafsirkan, bersama orang dicintai maksudnya apa? Taba'an, tabiatnya sama. Aklan, berpikirnya sama. Jazaan, balasannya sama. Mahallan, tempatnya sama. Tapi ketika dia katakan dia pecinta Rasulullah, lalu cara berpikirnya tidak seperti Nabi, belum dikatakan mencintai. Ketika dikatakan dia pecinta Rasulullah SAW, lalu tempatnya tidak ada di tempat yang dicintai oleh Nabi, justru dia berada di tempat yang tidak disukai oleh Rasulullah, dikatakan dia bukan pecinta Nabi. Maka di antara hadis yang paling disenangi oleh sahabat dari sekian hadis yang diriwayatkan adalah hadis yang ini, al-ma'u ma'aman ahab. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang A'rabi. Datang seorang A'rabi kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya itu tinggal di pelosok. Saya hidup dengan hewan ternak. Tidak ada waktu seperti sahabat yang lain. Sebetulnya saya mau juga belajar seperti sahabat yang lain. Sebetulnya saya mau berjihad seperti sahabat yang lain berjihad. Tapi karena seorang pelosok hidup dengan hewan, hidup dengan onta dan kambing, jadi saya tidak punya waktu yang sama dengan mereka. Tapi saya mau bersamamu." Lalu Nabi bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Tidak masalah keterbatasan amal. Amalnya beda, enggak sama dengan amalan Nabi, enggak sama dengan amalan sahabat. Banyak kekurangan-kekurangannya. Tapi ketika dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi dan sahabat, maka dia dikumpulkan bersama Nabi dan sahabat. Tapi apabila dalam dirinya ada muyul, kecenderungan kepada artis, dia dikumpulkan bersama artis. Kepada pemain film, dia akan dikumpulkan bersama pemain film. Artis dan pemain film tidak ada jaminan masuk surga. Bukan gak akan masuk surga, tidak ada jaminan masuk surga. Berarti dia juga tidak ada jaminan. Khair, periksa kembali mulai ujung kaki sampai ujung rambut, kuku, rambut, celana, baju, yang luarnya saja itu mengarah kepada sunnah atau bertentangan dengan sunnah. Yang kedua, otak. Nah, isi kepala itu apa yang antum fikirkan, sesuai yang dipikirkan oleh Nabi atau bukan. Yang ketiga, hati. Apa yang ada dalam hati antum, apakah sama dengan apa yang ada yang diinginkan oleh Nabi dan sahabat? Kalau sama berarti cinta. Tapi kalau hanya sekedar mengorbankan kuku, antum tidak bisa untuk Rasulullah, itu jangan bilang cinta Nabi lah, selawat-selawat saja lah. Kuku pun nggak bisa dipotong sesuai dengan anjuran Rasulullah. Bagaimana mau dikatakan cinta Nabi? Sahabat korbankan nyawa, sahabat korbankan harta, sahabat korbankan kepala, tangan, kaki, jiwa, raga. Antum kuku saja nggak bisa. Nggak pakai modal, nggak sakit, nggak ada netes darah, nyoba motong kuku setiap hari Jumat seluruhnya tanpa ditinggalkan satu jari pun. Kalau itu juga nggak dipisahkan. Jangan ngomong cinta Rasul. Nah, nggak usah banyak ngomong, diam saja, banyak istighfar. Khair. Tapi kalau sekiranya pengorbanan yang diminta itu sesuatu yang kita nggak mampu, wajar. Sesuatu yang perlu biaya besar, wajar. Sesuatu yang bikin mungkin tantangannya mati, bisa saja.
Tapi kalau sesuatu yang nggak pakai modal, nggak pakai biaya, nggak pakai tantangan mati, berdarah dan sebagainya, rambut dipotong sesuai dengan sunnah sama panjang, paling biayanya ya pakai yang di dalam 5.000 cukup. Nah, WhatsApp Zaki Rahman. Nah, pergi keluar bayar 15.000, tapi minta ditipisin sedikit keliling. Berarti antum ngeluarin modal besar untuk ingkar sunnah, meninggalkan modal kecil untuk ngikuti sunnah. Lalu bilang cinta Nabi, sorry dulu, ntar bagian belakang sono. Sesuatu yang nggak pakai modal nggak bisa ngikuti Nabi. Sesuatu yang nggak perlu pengorbanan nggak bisa ngikuti Rasul. Kalau antum bilang ceramah sunnah Nabi, cinta Nabi di mimbar, Nabi akan berpikir untuk menerima antum sebagai pencintanya. Kata Rasul, ya Rasul, siapa cintamu? Kata Nabi, buka pecimu. Nggak bisa saya buka, bohong. Lihat kukumu, panjang, tangan kiri, kelingking, jempol. Enggak, bukan itu sunnah saya, bukan itu pecinta saya. Pecinta Rasul SAW di kalangan sahabat, Sayyidina Abu Bakar berani tidak makan sebelum jumpa Rasulullah. Berani nggak makan, bersumpah, wahai ibu, saya nggak akan makan sebelum jumpa dengan Muhammad. Ibunya karena sayang sama anaknya dijumpahkan dengan Nabi, baru Sayyidina Abu Bakar mau makan. Itu setelah dipukul. Satu orang sahabat bilang kepada istrinya, wahai istriku, saya belum bisa tidur karena dari tadi belum menatap wajah Rasulullah SAW. Dia keluar rumah, pergi ke masjid, tatap wajah Nabi, pulang baru bisa tidur. Itu yang namanya mencinta Nabi. Ketika salah seorang sahabat memakai satu baju yang antum baca dalam mana? Fadilah Amal. Siapa yang baca kemarin? Sahabat ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kamu pakai baju ini? Maaf, bukan ditanya, hanya melirik saja. Nabi melirik kepada baju sahabat dan pandangan tidak senang, karena sahabat itu memakai baju berwarna za'faran. Za'faran itu kuning yang cocoknya wanita pakai. Akhirnya sahabat itu pulang, dibakar bajunya. Besoknya dia pakai baju yang lain. Nabi bertanya, kemana baju kemarin? Ya Rasul, sudah saya masukkan dalam tungku api. Kata Nabi, saya enggak senang bukan berarti mesti kamu bakar. Itu warna perempuan, kamu berikan ke yang perempuan dari keluargamu. Ketika salah seorang sahabat memakai cincin emas, Nabi ambil cincinnya, Nabi lempar. Kenapa kamu pakai bara neraka di jarimu? Selepas itu Nabi pun pergi. Dia dinasihati oleh kawannya, kamu ambil cincin itu, kamu jual, bisa kamu manfaatkan. Apa kata seorang sahabat? Saya tidak akan pernah mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Nabi SAW. Itu namanya cinta. Khair insyaAllah. Baca lagi Hayatus Sahabat, kehidupan para sahabat mengikuti sunnah Nabi sebagai motivasi supaya kita luruskan mulai pada ujung rambut sampai ujung kaki, dalam kepala, dalam hati, itu semuanya mirip dengan sunnah Nabi. Itulah modal terbesar nanti di akhirat kelak untuk mendapatkan titel al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Insyaallah mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, dipersilakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tentang zakat harta atau zakat perdagangan. Apakah 85 gram emas itu total aset atau hanya keuntungan saja? Lalu yang kedua, saya waktu itu ke pas Mas Padang ya, Pak Padang. Di situ ada pembagian untuk pelajar yang tidak mampu. Itu ada tulis kalau ada pelajar tidak mampu kami membantu. Yang kedua, kalau kita mengadakan acara misalnya tabligh akbar untuk mengundang ulama, dia juga memberi bantuan. Nah, apakah ini termasuk dari 8 bahasa Ustaz? Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jadi 85 gram emas itu adalah standar nisab perdagangan, dan itu dihitung 1 tahun setelah perdagangan berjalan, tepat pada tanggal di mana dia memulai usaha perdagangan. 85 gram itu yang dimaksudkan adalah barang yang ada ditambah dengan uang perdagangan. Kalau sekiranya dia memiliki metode dalam berdagang, uang dagang adalah dagang, uang makan artinya ada tabungan perdagangan. Uang ini nggak boleh diambil untuk keperluan hidup, hanya boleh untuk beli barang, jual barang, beli barang, jual barang. Artinya uang khusus untuk mengelola perdagangan. Itu yang dimaksudkan uang perdagangan. Maka uangnya, keuntungannya, nilai barang yang ada di dalam, yang sifatnya semuanya dijual, itu masuk dalam satu hitungan 85 gram emas. Kalau sampai kena zakat, kalau tidak, tidak. Tidak ikut dihitung sesuatu perlengkapan yang tidak dijual, aksesoris yang tidak dijual. Misalnya etalase, printer, komputer, mesin kasir, rak-rak, kipas, apalagi perlengkapan di situ semuanya mungkin lebih mahal daripada barang dagangannya, itu nggak dihitung. Maka tidak ada zakat pada benda-benda, misalnya rumah sewa, nggak ada zakat. Mobil transportasi, PT Sinamar misalnya, atau milik individu sekalipun, tidak ada zakat. Karena Nabi bersabda tidak ada zakat pada onta, tidak ada zakat pada kuda, karena itu adalah alat transportasi. Jadi yang dikenakan zakat dari hasil hotel, hasil rumah sewa, hasil transportasi adalah uang yang didapatkan, yang sudah disimpan, itu disebut dengan zakat emas perak. Walaupun kita menyimpannya dalam bentuk uang, tapi cara pengeluarannya adalah emas dan perak, maksudnya tabungan. Allah. Kemudian bantuan untuk pelajar. Bantuan untuk pelajar bisa saja kita kategorikan kepada fakir atau miskin. Dia masuk dalam rekening fakir, miskin. Kita bantu karena fakir, kita bantu karena miskin. Tapi dibantu karena pelajar nggak ada. Walaupun pelajar agama, dibantu atas nama fisabilillah, itu yang kita katakan tadi, memaknai fisabilillah dengan makna yang luas pada ayat zakat bertentangan dengan tafsir. Bertentangan dengan tafsir. Silakan kita buka-buka tafsir. Buka ayat zakat, innamas shadaqat, surah apa itu? Taubah ayat. Nah, bukannya At-Taubah, ayat Quran.
Jadi lihat di situ fisabilillah, tafsir Ibnu Katsir, Ghazi fisabilillah, tafsir Jalalain, tafsir Maraghi, tafsir Qurtubi, tafsir tafsir apa itu? Lupa saya namanya. Itu semua tafsir mengatakan fisabilillah al-ghazi, orang yang berjuang. Maka kalau ingin kita berikan bantuan kepada pelajar, itu atas nama fakir atau miskin. Kemudian kepada bantuan acara, itu atas nama apa? Untuk biaya yang diundang, kalau yang diundang fakir boleh, kalau yang diundang penceramahnya miskin boleh, atas nama fakir miskin. Kalau yang diundang itu tidak punya transportasi, maka boleh atas nama musafir, ibnu sabil. Tapi kalau dimasukkan fisabilillah juga nggak boleh. Nah, itu zakat bukan diminta. Zakat bukan diminta. Zakat diberikan. Nabi bersabda, khuzu min aghniyaihim waruddu ala fuqaraihim. Zakat itu kalian ambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu kalian kembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Berdasarkan hadis tersebut, ulama katakan tidak boleh memindahkan zakat ke negeri lain. Kenapa? Diambil dari orang kaya setempat, dipergunakan kepada orang fakir setempat. Nabi gunakan bahasa sopan dan santun, bahasa yang tidak mencemarkan harga diri seorang fakir dan miskin. Bahasa Nabi, kembalikan kepada yang fakir di antara mereka. Kembalikan. Kalau bahasa kembalikan nggak akan tersinggung. Apa maksud dikembalikan? Kalau dikembalikan maknanya itu punya dia, kita kembalikan lagi sama dia. Apakah kembalikan sesuatu kepada pemiliknya itu sebuah jasa? Tidak. Apakah seorang penerima barang yang dikembalikan kepada dia, hak dia dikembalikan kepada dia lalu dia terima, itu sebuah kehinaan? Sama sekali tidak. Tapi ketika tidak sesuai lagi dengan sunnah diminta, ini yang bermasalah. Siapa yang tahu di situ ada uang atau tidak? Siapa yang pandai? Semua masyarakat tahu prosedur memintanya atau bagaimana? Tapi bahasanya adalah ambil. Maknanya ambil zakat, turun ke lapangan, mendata semua yang wajib zakat, sama dengan pendataan wajib pajak, kemudian diberikan, dikembalikan sesuai dengan data yang didapat dari tempat tersebut. Nah, itulah kalau ada yang mau melakukannya, maka sama dengan orang berjihad fi sabilillah. Khairan. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya Ustaz mengenai zakat juga Ustaz. Yang saya mau tanyakan, kan zakat ini ada nisab, nisab. Jadi saya pernah dengar ada salah satu Ustaz yang berpendapat karena mata uang zaman Nabi itu dirham dan dinar, jadi yang paling rendah nisab yang kena zakat itu di dirham Ustaz. Kalau dirham itu kalau salah 200 dirham, dan dinar itu kalau digramkan jadi 85 gram, kalau dirham itu di 595 gram. Kalau satu perak itu sekarang di 30.000, jadi angka 17 jutaan itu sudah kena zakat Ustaz. Mohon penjelasan seperti apa yang diberikan. Jazakumullah khair. Masya Allah. Seharusnya pertama, karena yang kita pelajari nisab daripada perdagangan itu dibawa ke emas. Dalam kitab-kitab fikih
nisab perdagangan nisbahnya ke emas bukan ke perak. Kemudian nisab tabungan, sebetulnya tabungan tidak ada pembahasannya dalam kitab fikih. Nisab rupiah itu nggak ada, nisab dolar nggak ada, nisab ringgit nggak ada. Bukan berarti tidak wajib zakat. Dalam hukum fikih asal usul zakat rupiah nggak masuk, ringgit nggak masuk. Karena zaman itu mata uang adalah emas dan perak. Maka ulama mazhab mengatakan kalau sekiranya tabungannya mencapai 85 gram emas kena zakat. Lalu kalau ada pembahasan yang mengatakan 85 gram perak sampai 17 juta sudah kena zakat, itu yang perlu kita pertanyakan, di mana dasarnya? Nah, di mana dasar hukumnya? Karena kitab-kitab fikih menilai dari perdagangan itu nisbahnya ke emas, bukan ke perak. Kalau kita katakan 17 juta ada kena zakat, gimana caranya itu? Berarti semakin banyaknya orang-orang yang nggak bayar zakat. Mungkin ada santri yang wajib zakat, lalu dia nggak keluarkan zakat. Lalu orang punya rekening 17 juta rupiah kena zakat, berarti dia orang kaya, bukan fakir miskin. Lalu siapa yang akan menerima zakat itu? Sehingga nggak tepat kalau sekiranya kita katakan 85 gram perak. Padi misalnya, zakat padi itu berapa kemarin? Itu kalau kita jual itu lebih daripada 17 juta. Zakat kambing 40 ekor. Anggaplah kambing harga 2 juta, 40, 80 juta. Jadi nilai nisab itu antara kambing, hewan ternak, buah-buahan, biji-bijian, emas, perak itu hampir setara nilainya kalau diuangkan. Tapi kalau sekiranya perdagangan kita nilai dengan perak sehingga total keuangan, uang tabungan, perdagangan, isi kedai senilai 17 juta sudah kena zakat, ini jangan-jangan kita nanti mewajibkan sesuatu yang enggak wajib. Setara dengan apa 17 juta itu? Dengan zakat apa sebandingnya? Kambing kata Nabi 40 ekor kali 2 juta, 80 juta, kan wajar. 85 gram emas 90 juta, mendekati. Kemudian zakat padi 1 wasak 5 wasak kali 60, 300 kali 2,8 berapa? Nggak tamat SD. Nah, hampir mendekati juga 80 juta sekian. Lalu muncul zakat perdagangan 17 juta. Masya Allah, itu berat kalau kita katakan wajib pada angka 17 juta. Maka kita ambil pendapat ulama kuno yang ada rujukan dan kitab yang hari ini dibaca di sebahagian besar pondok pesantren, yaitu 85 gram emas, bukan 85 gram perak. Karena zakat perak 200 dirham betul, zakat emas 5 mithqal, itu timbangan Arab. Kalau kita 85 gram emas. Wallahu a'lam bishawab. Allah, mungkin masih ada Bapak Ibu. Ya, Karim. Sedikit lagi tentang fakir miskin atau kaum duafa. Saya pernah menjadi tim untuk pendata di Padang untuk kaum miskin. Waktu itu ada bantuan dari Impres Desa 3 IDT. Itu kalau kita sebagai tim Basnas atau kembali zakat, ini sangat sulit di Kota Padang. Kenapa? Karena standar miskin itu sampai saat ini saya belum tahu. Karena ketika saya mendata, rumahnya mewah semua, tapi orangnya
tidak ada hasil, tidak ada kerja. Kenapa? Anaknya dibantu oleh keluarganya di luar kota. Nah ini standar miskin di Kota Padang ini saya belum tahu sampai saat ini. Gimana kita mengatakan dia itu miskin, dia punya mobil, dia punya rumah mewah, tapi dia tidak punya penghasilan. Nah, apa yang menjadi acuan dia itu seorang miskin kalau kita sebagai pemberi atau pembagi zakat? Terima kasih. Terima kasih, jazakumullah khair. Para ulama memberikan standar miskin. Kriterianya adalah kalau sekiranya penghasilan yang dia dapatkan hanya memenuhi 75% daripada kebutuhan. Sedangkan fakir itu terpenuhi keperluannya 50% ke bawah. Itu dikatakan fakir. Kemudian ulama mengulas sesungguhnya pakaian bagus, kendaraan, rumah, kitab-kitab, peralatan-peralatan yang memang dia butuhkan tidak menghalangi status fakir dan miskin. Jadi tidak melihat kepada rumahnya. Mungkin dia dulu orang kaya, lalu dia punya rumah bagus, tapi hari ini bangkrut, hutang lebih banyak daripada kekayaan. Maka dia termasuk orang berhutang. Oh, nggak boleh dimasukkan karena hutangnya nggak syariah. Dia termasuk kategori fakir dan miskin karena keperluan dia terpenuhi tidak sampai 100%. Kalau bahasanya memang hidup, makan, minum, pakaian, tapi dicukup-cukupkan. Itu mana tidak terpenuhi. Bahkan sebagian ulama memberikan standar miskin yang lebih longgar dan mudah kita pahami untuk zaman modern ini. Seseorang yang tidak punya tabungan untuk memenuhi 1 tahun kehidupan, itu kayaknya lebih mudah. Seseorang yang tidak punya simpanan untuk memenuhi kebutuhan 1 tahun kehidupan, dia dan semua tanggungannya. Tapi kalau punya tabungan yang cukup untuk memenuhi kehidupannya 1 tahun atau lebih, itu sudah masuk kategori kaya. Nah, sekarang tinggal kita data. Jangan lihat rumahnya, lihat mobilnya. Kalau mobil itu adalah salah satu usaha dia untuk mendapatkan keuangan. 2 angkotnya. 2. Tapi pemasukan dari angkot 2 itu tidak memenuhi kebutuhannya. Karena anaknya 20. Jadi bukan lihat kepada mobil, bukan lihat kepada usaha, bukan lihat dia PNS atau enggak PNS, bukan melihat kepada rumah mewah atau enggak mewah, tapi melihat kepada keperluannya terpenuhi berapa, tuntutan kehidupannya berapa. Bisa saja seseorang yang hidup sendirian itu jadi orang kaya karena kebutuhannya terpenuhi 2 tahun, karena enggak ada tanggungan lagi. Kaya itu bisa daripada usaha sendiri, bisa saja bantuan dari anak. Nabi bersabda, sebaik usahamu adalah yang kamu dapatkan dengan tanganmu, wa waladuk min kasbik, anakmu adalah usahamu. Nah, jadi kalau orang tua yang terpenuhi kehidupannya daripada anaknya, itu dianggap kaya, dia nggak masuk. Di standarnya bukan berarti dia bekerja atau nggak bekerja, dia sibuk atau nggak sibuk. Jadi standarnya dia punya uang untuk memenuhi kebutuhan setahun atau tidak. Itu hanya penyampai lidah dari fatwa ulama, bukan pendapat pribadi. Khair, insyaallah. Bapak, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat profesi, pada karyawan ditetapkan zakat profesinya 2,5% setiap bulan dari gaji, yang dihitung gajinya ini untuk 1 tahun lebih dari nisab. Tapi gaji bukan tabungan, di sana masuk biaya hidup.
dan apakah kebijakan ini termasuk dibolehkan di agama atau tidak. Yang kedua, dalam keadaan berhutang, tapi dia memiliki tabungan yang mana tabungan ini cukup 1 nisab dalam 1 tahun, apakah kena zakat atau tidak? Terima kasih. Terima kasih, jazakumullah khair. Zakat profesi ini penambahan dari ulama mutaakhirin. Tidak boleh juga dikatakan ulama mutaakhirin, karena ulama mutaakhirin masanya sudah habis. Katakanlah dari orang-orang agama akhir zaman, itu mereka tambahkan dengan pertimbangan-pertimbangan, diantaranya mungkin kias kepada petani. Petani di bawah terik matahari, kena hujan, kena panas, kena zakat. Kenapa orang-orang kantoran di bawah AC hanya ngangkat pulpen nggak kena zakat? Itu salah satu kiasnya. Kalau kita lihat di sudut pandang itu, wajar pendapat itu dikeluarkan. Tapi zakat adalah sesuatu yang wajib. Sesuatu itu harus berdasar kepada syariah. Kemana disamakan zakat profesi? Apakah zakat petani, atau zakat perak, atau zakat emas, atau zakat perdagangan? Dari 5 macam zakat, kemana kita mau tarik? Kemana mau kita kan itu sama? Kalau kita samakan dengan petani, maka zakat petani, maka nilai daripada gaji itu harus disamakan dengan nisab pertanian, bukan kepada nisab emas, bukan pada nisab tabungan. Kalau mau kita samakan dengan nisab tabungan, kapan tabungan wajib zakat? Pertama syaratnya sampai nisab 85 gram emas. Syarat tabungan bukan hanya nisab, tapi syaratnya haul, wajib hitungan 1 tahun. Apabila tabungan seseorang berjumlah 85 gram emas, maka dia harus catat tanggal di mana tabungannya sampai 85 gram emas, maka tanggal yang sama tahun depan dia hitung kembali. Apakah emas naik atau emas turun? Yang jelas uang dia senilai enggak dengan 85 gram emas. Kalau senilai, kena zakat. Dan sampainya 85 gram emas itu harus ada di setiap hari, setiap malam sepanjang tahun. Kalau sempat 3 bulan setelah tabungannya sampai 85 gram emas sempat diambil untuk membeli sesuatu, maka zakatnya gagal, tak kena zakat. Nanti ditambah lagi, maka di sana dihitung 1 tahun ke depan. Nah sekarang gaji itu kan tidak terkumpul. Berarti syarat nisab ada, gaji yang sampai 85 gram emas. Tapi syaratnya kan ada 2 lagi. Pertama cukup 1 tahunnya. Kalau belum 1 tahun nggak boleh diambil. Ini per bulan diambil, berarti nggak cukup syarat. Yang ketiga, harus bertahan 85 gram emas sepanjang tahun, 1 jam dari tahun itu nggak pernah kurang daripada nisab. Nah, sementara di akhir tahun nggak ada yang terkumpul. Itu biaya hidup semuanya di situ. Berarti tidak sah kita samakan dengan emas. Kita tidak boleh kita samakan profesi dengan tabungan. Karena kalau menyamakan itu harus diambil syaratnya 100/100. Nggak boleh diambil 1-2 syarat. Khair. Kalau kita samakan dengan pertanian, maka syaratnya di situ pertama kita harus sampaikan nisabnya, nisab padi. Yang kedua hanya diambil di akhir tahun sekali. Diambil 1 tahun sekali.
untuk kita samakan profesi dengan pertanian itu sangat jauh sekali. Maka hukum kias di antara syaratnya adalah makis alaih, wujuhus sabah, sisi persamaan itu harus dipelajari. Lalu kita samakan profesi dengan pertanian itu jauh. Maka persamaannya hanya bisa kepada emas, perak, tabungan. Hanya bisa disamakan ke situ. Ketika kita samakan ke situ, syarat yang terpenuhi cuma satu. Nilainya sampai 85 gram emas. Tapi 2 syarat lagi nggak ada. Yaitu harus genap tabungan itu 1 tahun nggak kurang sama sekali dan diambil di ujung tahun. Berdasarkan fatwa ulama tersebut, kita katakan zakat profesi tidak syariah. Nah, tidak wajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu ditanggung oleh yang mewajibkan masing-masing. Dia yang bertanggung jawab nanti di akhirat kelak. Berarti dia telah mengambil secara zalim atas nama kewajiban yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipelajari lagi fatwa tersebut. Jangan sampai kita mengambil suatu hak dari muslim tanpa ada dasar syariah atau mewajibkan dalam agama sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang kan? Satu nisab sampai tahunnya, walaupun hutang jumlahnya sama dengan uang tabungan, bahkan 2 kali lipat uang tabungan kena zakat. Kalau nggak mau, sebulan sebelum keluarkan zakat bayarkan tabungan ke hutang semuanya, maka nggak ada zakat karena nggak ada uang. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah, uang tabungan dikurangi dengan hutang, kalau sampai senisab kena zakat, kalau nggak sampai nggak wajib. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau gitu saya pindah pada mazhab Hanafi saja. Boleh, asal dikuasai bab zakat di mazhab Hanafi. Pelajari kembali bagaimana zakat uang tabungan menurut Hanafi. Kalau kita hanya ambil satu potong pendapatnya saja, tak mempelajari syarat dan rukun yang lainnya dari mazhab Hanafi, nanti takutnya talfik. Sama dengan bayar zakat fitrah dengan uang di bulan Ramadan. Dia pakai uang, saya mazhab Hanafi, pakai uang, boleh pakai uang, tapi bapak bayar senilai 4 kilo, jangan 2,8. Kalau 2,8 berarti mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Boleh 2,8, tapi mereka mensyaratkan harus dengan makanan pokok, nggak boleh pakai uang. Kalau mau pakai uang berarti mazhabnya Hanafi. Kalau Hanafi jumlahnya bukan 2,8 tapi 4 kilogram. Oh, bayarnya pakai uang, nilainya 2,8, itu mazhab masing-masing namanya. Nah, mazhab campur aduk. Nah, itu yang nggak boleh mencampur aduk mazhab. Khair insyaallah. Lebih selamat pakai mazhab Imam Syafi'i, yaitu hutang tidak menghalangi kewajiban zakat. Kalau nggak mau bayar zakat, bayarkan uang ke hutang sehingga tidak kena zakat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'i wal ma'ab. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.